kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Anissa sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu kegiatan review artikel pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas artikel berjudul Impact of IT Governance and IT Capability on Firm Performance yang dibawakan oleh Sahrian Anitya SH selaku Junior Research Assistant di Center for Political Economy dan Business Research. Kepada Kak Sahrian, saya persilakan. Baik, terima kasih Anissa atas kesempatannya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada Zoom kali ini. Kita share screen dulu. Oke, jadi untuk topik kali ini atau pertemuan kali ini yaitu membahas terkait artikel yang berjudul Impact of IT Governance dan IT Capability on Firm Performance yang ditulis oleh Pei Kit Zhang, Cashin Zhao, dan Ram L. Kumar yang juga terbit di Jurnal Information System Management volume 33 isu 4 tahun 2016 dan ini termasuk jurnal top tier di bidang information system peringkat 23. Oke, jadi untuk highlight sendiri dalam paper ini itu ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu IT governance atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai tata kelola IT. Tata kelola TI itu merupakan bagian penting dalam membentuk kapabilitas IT perusahaan. Karena dalam IT governance tersebut yang terdiri dari 3 aspek, mulai dari pengawasan, pengalaman IT dari top management hingga keberadaan dari pemimpin IT dalam perusahaan itu sendiri dapat meningkatkan kapabilitas perusahaan khususnya dalam mengintegrasikan antara sumber daya IT dan juga sumber daya perusahaan yang lain. Dan yang kedua yaitu adalah hubungan positif dari IT capability dari performance yang dimana performance dalam artikel ini diukur melalui kinerja pasar atau valuasi pasar yaitu dari Robinsky dan yang kedua menggunakan kinerja keuangan secara keberlanjutan dengan ROA. Lalu untuk hasilnya yaitu bahwasanya IT capability atau kapabilitas IT juga berpengaruh positif khususnya terhadap kinerja keuangan perusahaan karena dengan eh, tingkat kapabilitas perusahaan dalam mengintegrasikan sumber daya IT dan juga sumber daya keuangan lainnya yang dimiliki oleh perusahaan itu juga dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan juga IT capability juga memediasi hubungan positif dari tata kelola IT terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir yaitu di paper ini juga menjelaskan terkait bagaimana pengukuran IT governance yang itu mungkin juga merupakan pengukuran yang bisa digunakan karena melihat dari sudut pandang tata kelola IT yang dimiliki oleh perusahaan. Yang dalam kategorinya dilihat menjadi 3 yaitu mulai dari pengawasan dan yang kedua terkait latar belakang IT dari top management dan yang terakhir dari keberadaan kepemimpinan IT tersebut. Oke, dan untuk pertemuan kali ini nanti akan dijelaskan menjadi 4 section. Yang pertama yaitu terkait penjelasan di bagian introduction-nya, dan yang kedua dari hipotesis development, yang ketiga bagaimana research design yang digunakan, dan terakhir yaitu hasilnya dan juga conclusion. Oke, di bagian introduction, latar belakang mengapa penulis meneliti terkait topik ini. Yang pertama yaitu tidak bisa dipungkiri di masa modern ini peran IT sangat dibutuhkan di berbagai organisasi. Salah satunya yaitu di perusahaan itu sendiri. Khususnya di era modern, IT sangat berperan penting dalam mencapai visi yang ditentukan oleh perusahaan. Sehingga IT sangat sering dibicarakan dan bahkan sering menjadi fokus utama di berbagai perusahaan. Dan yang kedua, dengan adanya kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan adanya kapabilitas untuk mengelola sumber daya IT tersebut.
Sehingga dibutuhkanlah kapabilitas untuk mengintegrasikan dari sumber daya IT yang ada dan juga sumber daya perusahaan yang dimiliki lainnya. Oleh karena itu, yang terakhir, maka diperlukannya adanya tata kelola IT yang kuat sehingga dapat membentuk kapabilitas IT perusahaan yang lebih baik dan itu nanti akan berujung dengan meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Dan dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan US yang itu terranking dalam Information Week atau IW, 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 dan itu berdasarkan teknologi strategis and practice-nya. Dan itu juga sudah dibuktikan dalam penelitian ini menunjukkan hasilnya tata kelola IT itu berpengaruh positif terhadap kapabilitas IT perusahaan yang itu juga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dan untuk hipotesisnya, penelitian ini menggunakan teori RBT, Research Based Theory, Research Based Value Theory, yang itu eh, mendefinisikan bahwasanya perusahaan dapat mendapatkan competitive advantage ketika dia dapat mengintegrasikan dengan efektif aset-aset yang dimiliki, baik itu yang intangible maupun yang tangible. Dan dalam penelitian ini, IT governance dan kapabilitas IT atau IT capability itu menjadi isu penting yang harus dibahas karena dari dua aspek tersebut dapat membentuk competitive advantage tersendiri dari perusahaan, khususnya dalam mengintegrasikan sumber daya IT dari yang dimiliki oleh perusahaan itu. Dan oleh karenanya di penelitian ini menggunakan RBT untuk mendukung bahwasanya menghipotesiskan IT governance itu dapat membuat kapabilitas IT perusahaan menjadi lebih meningkat dan yang pada kemudiannya itu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dan untuk hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini atau dalam artikel ini ada tiga hipotesis. Yang pertama yaitu adalah IT governance itu berhubungan positif atau meningkatkan kemampuan IT capability dari perusahaan. Dan yang kedua, superiority capability dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, hipotesis ketiga yaitu IT capability memediasi hubungan tata kelola IT terhadap kinerja perusahaan. Dan untuk kerangka penelitian atau kerangka penelitian seperti ini yaitu dari H1-nya dari ethic governance terhadap ethic capability, H2-nya dari ethic capability terhadap kinerja keuangan perusahaan dan H3-nya ethic capability dapat memediasi hubungan ethic governance terhadap kinerja perusahaan atau firm performance. Dan untuk research desainnya, mulai dari data yang digunakan yaitu merupakan data-data perusahaan, data sekunder dari perusahaan-perusahaan Amerika yang terranking dalam Information Week dari berdasarkan teknologi and strategies and practice-nya, yang itu eh, dari penulis menilainya sebagai eh, eh, perusahaan-perusahaan yang memiliki kapabilitas terkait ATI yang cukup tinggi. Dan yang kedua, untuk sampel selection-nya ada 242 perusahaan, dan ini adalah penelitian dalam 2 tahun, sehingga total sampelnya berjumlah 484 perusahaan. Dan untuk pengukurannya, mulai dari untuk IT capability dan IT governance, kalau dari IT governance-nya diukur dari IT Gov Score yang terdiri dari 11 aspek. 11 aspek ini juga dalam penelitian ini dibagi juga diidentifikasikan menjadi tiga kategori. Yang pertama dari pengawasan, yang itu diwakili dari Big Four Auditor sama jumlah persentase Independent Directors. Dan yang kedua yaitu terkait pengalaman IT dari top management, mulai dari jumlah persentase top management with IT related experience, dan juga persentase dari boardnya yang memiliki pengalaman IT, dan juga persentase dari audit komitenya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu terkait keberadaan dari
kepemimpinan IT, mulai dari adanya CIO atau CTO, dan juga berapa tahun dia sudah menjabat, dan juga bagaimana remunerasi yang didapatkan, dan juga apakah ada strategi IT, IT strategi dalam perusahaan tersebut. Dan untuk pengukuran IT capability di, diukur dengan dummy apakah perusahaan tersebut termasuk ke dalam IT Leaders ranking IW 500. Dan untuk pengukuran kinerja keuangan menggunakan dua pengukuran, yakni dari evaluasi pasar yang diukur dengan Tobin Skew, dan yang kedua yaitu terkait kinerja keberlanjutan, keuangan keberlanjutan dari perusahaan, ya yang diukur dari average return on asset atau ARA. Dan untuk hasilnya secara deskriptif dapat dilihat bahwasanya dari Babinski-nya rata-rata perusahaan berada di satu, di poin satu, dan untuk IT governance-nya dari perusahaan masih berada, rata-rata masih berada di poin 4. Dan untuk Pearson-nya terkait IT governance secara univariate itu berhubungan positif dengan IT capability, dan untuk IT capability sendiri berhubungan positif dengan eh, kontrol yang lain. Ada beberapa kontrol yang juga berhubungan positif. Nah, dan dari hasil regresinya, dalam penelitian ini juga menggunakan dua stage, yaitu first stage logit regression, dan yang kedua ada second stage linear regression. Dan untuk pengujiannya, keduanya sama-sama membuktikan bahwasanya kalau dari IT governance itu berhubungan positif dengan kinerja perusahaan, baik yang diukur dengan Tobin Q maupun dengan AROA, dan juga terkait IT capability juga berhubungan positif dengan Tobin Q dan juga AROA-nya. Dan yang terakhir juga terbukti bahwasanya IT capability itu memediasi hubungan, sehingga ethical governance dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui mekanisme atau melalui penjelasan terkait bahwasanya tata kelola tersebut dapat meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam mengelola IT atau sumber daya IT. Sehingga secara keseluruhan atau secara kesimpulan bahwasanya IT governance atau tata kelola IT itu dapat meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam mengelola atau mengefisiensikan sumber daya IT yang dimiliki dengan sumber daya yang lain. Dan yang kedua, IT capability atau kapabilitas IT merupakan salah satu pendorong dari meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu bahwasanya IT capability juga memediasi hubungan antara tata kelola IT dengan kinerja perusahaan, yang menunjukkan bahwasanya IT governance itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan kapabilitas IT yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan mungkin untuk beberapa implikasinya baik bagi para praktisi maupun riset ke depan, dalam artikel ini juga dijelaskan bahwasanya untuk praktisi dapat menjadi masukan bahwasanya tata kelola IT merupakan hal yang cukup penting untuk krusial untuk diperhatikan, dan beberapa riset selanjutnya mungkin bisa lebih diperdalam terkait unsur-unsur di dalam IT governance itu sendiri. Itu saja terkait paper yang saya presentasikan untuk kesempatan kali ini. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi Q&A atau sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, terima kasih Kak Karian atas laporan artikelnya. Jika Bapak dan Ibu ada yang ingin bisa ditanyakan. Kebetulan Kak ini ada yang komen tadi dari Iban ke Liga Indonesia untuk mencari data. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Yuwan. Jadi untuk konteks Indonesia,
terkait IT leader sebenarnya memang belum ada karena untuk indeks dari IDX sendiri khususnya yang spesifik terkait IT leaders memang belum dibentuk. Jadi jika kita sesuaikan dengan pengukuran yang digunakan oleh Zhang tadi, yang dimana dia mengukur IT capability itu berdasarkan dari dia masuk dalam top IT leaders yaitu IW 500 itu tadi. Nah, itu mungkin masih belum bisa digunakan. Tetapi mungkin yang lebih bisa diaplikasikan yaitu terkait tata kelola IT-nya. Karena terkait unsur-unsur di tata kelola IT tersebut dari sepenglihatan saya di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sudah ada beberapa yang juga concern terkait seperti penunjukan direktur IT dan juga mungkin dengan adanya merekrut eh, top manajemen yang juga memiliki latar belakang IT seperti itu. Jadi khususnya untuk yang memang IT leaders di Indonesia sendiri konteksnya masih belum bisa karena dari IDX juga belum menerbitkan indeks khusus untuk perusahaan-perusahaan yang top IT leaders. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak ataupun Ibu? Baik, Pak Aisyah dipersilakan. Oh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di studi ini kan ini tadi menggunakan metode ekonometrik ya untuk mengatasi endogenitasnya. Nah, apakah metode ini tuh bisa menghilangkan uh, isu terkait kuasa kausalitas ya? Karena mungkin saja kan antar hubungan capability TI ke government IT governance ini bisa terbalik atau mungkin ada juga faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi faktor tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukan dan juga pertanyaannya dari Indonesia. Jadi kalau misalkan secara eh, metodologi dari papernya si Zhang ini terlihat memang dia menggunakan secara ekonometrika dengan two stage untuk regresinya. Dan ketika dibaca pun di papernya dia juga hanya menjelaskan terkait untuk robustness-nya yaitu mengubah eh, kalau tidak salah saya membacanya dia di situ menjelaskan menggunakan hubungan yang lain. Kalau di sini kan dia main story-nya adalah dengan memediasi. Nah, kalau nggak salah di Robustness-nya pun itu tidak dijelaskan secara hasilnya. Hanya untuk hasilnya yang dijelaskan di main regression-nya. Dan mungkin itu juga bisa menjadi salah satu limitasi yang mungkin tidak dibahas juga di papernya si Zhang ini. Jadi cukup menarik karena pastinya bisa jadi juga terkait hubungan tata kelola IT dan juga kapabilitas IT itu juga bisa jadi masih memiliki hubungan causality dan itu memang juga harusnya dibuktikan dengan teknik robustness yang bisa membuktikan hal tersebut atau teknik yang bisa memberikan hal tersebut terbebas dari isu endogen causality tadi. Nah, memang itu juga cukup menarik sebenarnya untuk bisa kalau misalkan memang mau diuji lagi, tetapi kalau misalkan kita mau menerapkan di Indonesia, tadi ya ada keterbatasan terkait pengukuran IT capability, karena kan kalau di Amerika, di US memang sudah ada indeksnya itu tadi. Mungkin itu belum bisa apa ya, belum bisa dibuktikan karena juga ya begitu. Itu juga bisa menjadi masukan di beberapa riset selanjutnya. Oke, sama-sama, Rosya. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Diana terkait data IT governance bisa diukur dengan apa jika penelitian dilakukan untuk virus di Indonesia? Mungkin boleh dijawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Diana atas pertanyaannya. Mungkin saya coba share screen lagi tadi khususnya di pengukuran IT governance. Nah, ini kalau kita lihat bersama bahwasanya untuk pengukuran IT governance atau IT Gov, ini kan ada 11 poin. Nah, ini 11 poin ini kalau saya baca di Zhang, si penulisnya Zhang ini, dia mendamikan semuanya, mulai dari Big Four hingga dami apakah dia punya strategi komite atau tidak. Jadi nanti ini poinnya antara 0 sampai 1 semua. Baru nanti dikomunikasikan antara skor
ada 11 totalnya, lalu dibagi 11 lagi jadi persentase, jadi antara 0 sampai 1 yang menunjukkan apakah dia memiliki poin yang maksimal dalam tata kelola IT atau masih kurang. Nah, kalau dalam sampel Indonesia, beberapa poin ini sebenarnya juga sudah bisa dijadikan penelitian, contohnya seperti Big Four, pastinya sudah lumayan banyak. Dan untuk independent directors ini mungkin kalau perbedaan sampelnya Indonesia dengan US itu kan, kalau di US memang sudah ada independent directors. Kalau di Indonesia sendiri, setahu saya itu sudah tidak ada yang namanya independent directors, alias secara regulasi pun juga sudah dihapuskan. Mungkin bisa disesuaikan dengan, karena ini fokusnya adalah untuk dalam fokus pengawasan, maka mungkin juga bisa diubah dengan independent commissaries, karena dia juga fokusnya di bagian pengawasannya. Dan untuk beberapa poin yang lainnya seperti pengalaman IT, lalu pengalaman IT dari top management, board directors, dan audit committee, ini mungkin juga bisa dicek lagi dari CEO atau top management sekarang terkait IT relatednya. Dan IT related ini kalau saya baca di punyanya Zizang itu bisa berdasarkan working experience maupun studies experience. Jadi apakah dia pernah bekerja sebagai menduduki jabatan terkait IT related ataupun dia memiliki pendidikan yang IT related seperti itu. Dan untuk beberapa di bawahnya ada juga beberapa perusahaan di Indonesia juga sudah memiliki direktur teknologi, CIO atau direktur informasi teknologi. Mungkin untuk yang eh, remunerasi ini masih perlu dicek kembali, Bapak Ibu, karena ada juga beberapa, karena di regulasi kita, setahu saya itu tidak mewajibkan untuk mengungkapkan jumlah remunerasinya. Jadi mungkin itu perlu disesuaikan kembali sih untuk yang remunerasi. Dan yang terakhir, strategi komite ini mungkin biasanya kalau di regulasi, setahu saya itu masih mewajibkan untuk komite audit, komite keberlanjutan, dan juga komite remunerasi. Mungkin kalau yang IT ini mungkin perlu dicek lagi apakah ada perusahaan yang sudah menerapkan adanya komite khusus untuk IT strategi. Mungkin itu yang bisa diterapkan kalau misalkan memang mau menggunakannya dengan sampel Indonesia. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada dari kolom komentar ya Kak, mungkin boleh dijawab satu persatu karena itu ada 3 poin. Oke, baik Pak Herman. Jadi yang pertama, alasan relevan lainnya menggunakan teori tersebut dalam IT governance. Oke. Jadi kalau saya baca juga, kalau dari eh, mungkin kalau secara penjelasan justifikasi dari Hijam ini, mengapa dia menggunakan RPT, karena dengan adanya tata kelola IT yang baik, itu diharapkan dapat membentuk ke advantage kompetitif regular. Karena juga masih masih juga perusahaan itu yang concern terhadap tata kelola IT-nya. Mungkin dia hanya berfokus investasi di bidang IT, yang itu mungkin berharapnya dapat memunculkan competitive advantage-nya. Tapi kalau misalkan competitive advantage tersebut hanya berdasarkan dari resource-nya, tapi tidak dikelola dengan IT governance atau tata kelola IT yang cukup mumpuni, mungkin juga eh, value yang didapatkan pun juga mungkin kurang maksimal. Hanya di sini untuk IT governance itu diharapkan dapat menambahkan value dari research IT yang ada. Makanya dia juga mencantumkan di sini menggunakan teori research based view atau RBG. Jadi seperti itu. Dan mungkin yang kedua, teknik alasan atau pembuatan regulasi dalam artikel tersebut, keputusannya diambil berdasarkan karakteristik apa. Oke, jadi kalau di sini sebenarnya kan tujuannya adalah terkait menguji hubungan, kalau dari X ke Y-nya kan adalah IT governance independennya, dan untuk dependen utamanya adalah terkait performance. Dan di sini juga memasukkan unsur mediasi ethical. Dan dari regresi tadi ditujukan hanya menggunakan two second atau 2 tahap, two second stage.
Jadi untuk pengambilan keputusan terkait hipotesisnya hanya melihat dari situ, tetapi tidak dianalisis lebih dalam terkait bagaimana dia memediasi dan karena untuk memediasi sepengalaman saya terkait untuk menguji mediasi itu kan ada beberapa uji seperti mungkin bisa memakai uji Sobel atau menggunakan dengan kalau di tools Tata itu kan ada juga beberapa komen-komen yang mungkin juga bisa digunakan untuk menggunakan uji mediasi. Tetapi kalau dari penelitian Zhang ini hanya melihatkan terkait uji dengan second stage-nya. Nah, dan bahkan itu tadi juga sempat disinggung juga oleh salah satu pertanyaan dari Rosha itu kan juga menyebutkan itu belum bisa juga memunculkan potensi causality antara IT governance dan juga IT capability. Nah, dan di Zhang ini pun juga tidak disebutkan, tidak menjawab isu tersebut. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi masukan di beberapa riset selanjutnya dengan menjawab limitasi dari artikelnya Zhang. Karena kalau dari pengambilan keputusannya hanya melihat dari hasil regresi second stage tadi seperti itu. Dan yang ketiga, ethic governance, apakah ada implikasi berkaitan terhadap manajemen risiko yang mungkin dipengaruhi faktor X lainnya. Nah, ini juga mungkin perlu dibuktikan lebih lanjut lagi dalam riset selanjutnya karena bisa jadi pun IT governance itu uh, masih bisa dipengaruhi oleh faktor lainnya. Contohnya bisa jadi karena memang eh, ketika perusahaan itu dan contoh misal salah satunya itu dari tiap pengawasan. Nah, pengawasan di sini kan dia hanya mengukurnya menggunakan independent director sama Big Four, tapi tidak spesifik terkait IT-nya. Nah, ini karena memang di pengungkapan pun tidak ada yang menjelaskan mendetailkan secara spesifik bagaimana pengawasan di bidang IT. Nah, itu masih menjadi apa ya? Masih menjadi peluang yang luas untuk bisa kita menjawab di situnya. Lalu juga ada beberapa pengukuran yang lain itu mungkin nanti juga masih bisa eh, dalam saya dikritisi ya, dikritisi apakah memang IT governance ini merupakan memang benar-benar variabel yang independen atau yang terbebas dari faktor lain. Apalagi kan dia salah satunya itu variabel laten yang terdiri dari beberapa pengukuran poin tersebut, mulai dari 11 poin ini. Jadi mungkin itu juga sangat besar peluangnya kalau misalkan memang mau didalami lagi khususnya terkait pengukuran IT governance itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya coba jelaskan terkait dari pertanyaan dari Pak Herman Gustadi. Oke, baik sama-sama Pak. Dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Mungkin juga sedikit masukan juga sih untuk Bapak Ibu ketika memang mau mencoba mendalami lagi terkait topik etika governance dan juga topik-topik etika itu. Ini sebenarnya kalau misalkan kita mengacu dari paper ini pun masih banyak yang bisa kita perdalami lebih lanjut lagi, khususnya untuk melihat eh, tren-tren terbaru dari saat ini karena eh, dalam penelitian tersebut hanya menggunakan sampel 2 tahun. Memang dia menggunakan sampel US, tapi secara time series dia hanya menggunakan 2 tahun. Dan itu sudah cukup lama. Trennya masih tahun 2009 hingga sampai 2010. Nah, mungkin kalau sekarang ini trennya sudah mulai naik lagi, khususnya terkait penggunaan IT. Ya, itu mungkin masih membuka peluang besar untuk dijadikan penelitian, khususnya di terkait tata kelola IT itu sendiri. Dari Bapak atau Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin diskusi, Mbak. Silakan, Bapak. Iya. Eh, saya Herman Rustandi yang tadi sempat menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Ini kebetulan saya baru pertama kali ikut webinar terkait ini. Cuma ini mohon maaf apabila keluar dari apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi pertanyaannya. Saya pengen tahu, karena kebetulan juga saya baru-baru juga ikut bergabung. Ini maksudnya daripada artikel top tier ini, maksudnya artikel yang seperti apa? Apakah ini memang beda dengan tingkatan Scopus ataupun Sinta dan lain sebagainya? Itu pertama. Terus yang kedua, saya pengen tahu pandangannya terkait eh, World Class University
yang mungkin apakah ada pengaruh faktor daripada IT governance atau tidak, adapun ataupun tidak pengaruhnya mohon uraiannya terkait hal tersebut, Pak. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas diskusinya atau mungkin pembukaan diskusi pemicunya dari Pak Herman. Jadi untuk sedikit informasi juga dari Bapak Ibu yang mungkin juga baru saja bergabung dari webinar Tokpir. Jadi kalau di webinar Tokpir ini biasanya kita nanti akan eh, lebih tepatnya adalah mengulas dari salah satu artikel Tokpir. Jadi kalau di Tokpir itu kan di Scopus biasanya yang memang sering didengar atau sering dijumpai adalah terkait kuartilnya, yaitu kuartil 1, 2, 3 sampai 4. Nah, kalau di Tokpir ini adalah paper yang termasuk kuartil 1, tetapi yang paling atas atau 10 teratas. Jadi 10% teratas dari artikel-artikel yang dalam satu bidang itu kan penentukan persentilnya adalah dari persentilnya. Nah, kalau top tier ini adalah 10 persentil teratas. Di artikel-artikel yang terbit di jurnal 10 persentil teratas itu biasanya kita coba kupas bagaimana terkait pembahasannya, mungkin juga terkait metodologinya atau variabelnya. Nah, itu mungkin nanti juga bisa menjadi referensi atau mungkin bisa menjadi acuan untuk riset Bapak Ibu atau penelitian Bapak Ibu selanjutnya. Nah, itu berarti kita coba diskusikan di sini. Atau mungkin juga nanti contoh tadi ada beberapa kemungkinan yang mungkin bisa kita jawab juga di beberapa riset selanjutnya. Nah, itu juga salah satu tujuan dengan diadakannya webinar top tier ini. Jadi kita lebih ke arah diskusi untuk mengulas artikel top tier. Seperti itu untuk yang pertama. Dan yang Skup yang di, kedua, eh, Maaf Mas, skup yang ya, direview itu bukan hanya skup IT saja kan? Maksudnya ada kemungkinan nanti review di oh, webinar berikutnya apakah bisa dibahas terkait pajaknya kah atau keuangan ataupun oke, bidang lainnya gitu. oke, baik. Untuk scope berarti skop bidang penelitiannya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk artikelnya memang sebenarnya tidak terbatas alias terkadang pun beberapa momen kita kadang membahas terkait paper-paper pajak atau juga artikel-artikel terkait keuangan atau mungkin juga terkait manajemen bisnis atau juga bisa juga mungkin nanti salah satunya itu dari sektor pemerintahan. Nah, jadi cukup luas. Cuma nanti biasanya nanti kan dalam sebelum kita mulai webinar pasti akan ada dikirimkan dahulu paper yang akan dibahas untuk pertemuannya itu nanti seperti apa. Mungkin nanti secara teknisnya atau bagaimana nanti apakah bisa request atau tidak mungkin nanti bisa juga dijelaskan oleh tim yang ada di grupnya itu tadi Pak Herman. Skopnya sebenarnya tidak terbatas di IT saja sih top tier itu. Itu apakah sudah terjawab Pak Herman? Sudah Pak, sudah cukup. Paling yang Oke. pertanyaan kedua tadi karena kebetulan saya lagi pengajuan disertasi dan kebetulan ada topik ya pertanyaan yang saya ajukan itu ada irisannya dengan yang tadi saya sampaikan gitu. Barangkali Bapak ada pandangan lain ataupun sudut pandang lain yang terkait world class university, apakah ada faktor lain yang bisa dimasukkan? Barangkali mungkin dari faktor IT governance ini eh, bisa menjadi faktor gitu. Tapi ini menurut pandangan Bapak seperti apa dan bagaimana? Silakan. Oke, baik. Terima kasih dari Pak Herman. Jadi untuk yang kedua tadi ya terkait world class university dan juga dengan berkaitannya dengan tata kelola IT. Kalau kita lihat dari karakteristik variabelnya, biasanya kan kalau di paper itu, kalau di artikel-artikel, sepengalaman dan sepenglihatan saya kalau di Scopus itu kan dua-duanya ini merupakan variabel input. Taruhlah kalau misalkan memang ini adalah variabel salah satunya menjadi variabel output, biasanya itu perlu disesuaikan karena kan ini melihatnya sebagai apakah kalau WCU setahu saya kan melihat dari apakah dia lulusan WCU atau mungkin dia eh, ada salah satu direksi dari WCU. Nah, melihatnya dari latar belakang pendidikan atau study experience-nya yang itu dia berdasarkan dari WCU atau tidak. Nah, kalau misal jika dikaitkan dengan IT governance, mungkin salah satunya juga bisa, tetapi juga perlu apa ya Pak ya? Mungkin juga perlu kita menjelaskan justifikasinya secara kuat.
Karena kalau dari sudut pandang saya sendiri, kalau melihatnya yang paling possible sebenarnya adalah melihat terkait eh, karena kalau dalam penilaian world class university itu pun juga ada beberapa faktor. Salah satunya juga terkait alumninya. Nah, alumni tersebut itu mungkin juga biasanya yang itu menjadi pengukuran di variabel-variabel kalau kita menyinggung terkait world class university. Apakah dia menjadi yang itu biasanya yang di yang mewakili variabel atau konsep reputable university gitu kan biasanya. Nah, kalau ini IT governance itu juga salah satunya mungkin juga merupakan variabel input ya Bapak Ibu karena untuk melihat apakah tata kelola ini baik atau tidak eh di sebenarnya kan ini adalah variabel yang memang input dari perusahaan bukan output yang memang berjalan natural seperti kayak performance atau mungkin kinerja pajak atau mungkin terkait kinerja audit gitu. Tapi input dari mana bagaimana perusahaan tersebut membentuk tata kelolanya seperti demikian. Jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan atau mungkin juga bisa dipecah lagi bagaimana tata kelola perusahaan yang itu memang dia experience study-nya itu berdasarkan dari WCU atau tidak dengan justifikasi bahwasanya memang kalau misalkan perusahaan alumni dari WCU itu biasanya lebih baik daripada alumni yang non WCU. Nah, itu apakah ketika itu diterapkan perusahaannya itu memiliki tata kelola seperti apa, khususnya di bidang IT. Mungkin itu sih sedikit pandangan saya ketika eh, apabila itu mungkin di next penelitian atau dari penelitian Pak disertasi dari Pak Herman itu mencoba untuk menggabungkan dengan adanya. Mungkin itu kalau dari saya Pak Herman. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Cukup, Pak.